setiap hari ia dimimpikan yang sama. Dia kayak didatangi makhluk yang hitam seram. Ini kayak masuk ke kamarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo tentunya di channel Awif. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Itulah doa saya setiap hari. Monggo silakan absen, namanya siapa, kota yang dimana, biar saya kenal tambah deket dengan kalian semuanya. Gitu, mohon maaf ya kemarin ada kendala beberapa hari nggak tayang karena memang saya ini harus istirahat juga gitu. Saya takutnya ini sakitnya ini jadi tambah keterusan gitu. Jadi kemarin memang agak drop. Dan saya memutuskan untuk ngomong sama tim, wah istirahat dulu nih gitu, biar puliang gitu. Ini agak suaranya agak serak-serak dikit gitu. Tapi saya mencoba untuk tetap menghibur subscriber saya. Saya ucapkan banyak terima kasih yang rela menunggu tayangan Rian Agus Widodo gitu. Oke, pastikan semuanya beres tentang perabsenan. Di cerita kali ini kiriman dari subscriber menceritakan ada seorang menantu di mana ia hidup di rumah mertuanya. Dan mertuanya ini, mertua yang perempuan, benar-benar selalu merendahkan, menghina. Bahkan dia selalu mengatakan bahwa kamu ini gak pantas jadi menantu di sini. Kamu gak punya apa-apa. Selalu seperti itu kan. Bahkan ini kejadiannya sering di depan umum. Sang menantu ini terus-menerus menerima cacian, makian. Tak hanya itu, ini pada saat menantu ini tinggal di situ, benar-benar tidak tenang. Tidak tenang bukan karena hanya omongan mertua saja, melainkan dia diganggu oleh makhluk yang tak kasat mata. Jadi di rumah mertuanya, dia ini kayak ada yang buntutin, kayak ada yang ganggu. Tanya itu, pada saat tidur pun, ia mimpinya ini selalu aneh. Seolah-olah bahwa dia ini dalam bahaya. Di dalam mimpinya, ia didatangi makhluk yang seram gitu ya. Ini badannya besar, ini seluruh badannya ini hitam, berbulu, dan ini kayak mau mencekik. Nah, ini sering terjadi ketika dia tidur. Terus menerus tertekan. Dia ini gak tahan. Pada suatu ketika, menantu itu pergi. Gitu. Pada saat kembali lagi, sang menantu ini membawa uang dalam jumlah yang sangat banyak sekali. Ini berjuta-juta. Tujuannya agar tidak lagi dihina. Sang menantu pengen membuktikan bahwa saya mampu, bahwa saya ini bisa. Tapi ada keanehan. Setelah pulang dalam keadaan sukses, membawa uang segala macam gitu kan ya. Ini istrinya juga bingung dapat dari mana mas segala macam. Uang udah diserahkan ke istrinya. Sang menantu tadi, ini tak lama kemudian tidak terlihat. Ini udah nggak ada lagi. Dari mana uang tersebut? Berasal dari mana? Dan kemana perginya sang menantu? Kalian sudah penasaran semuanya? Tak perlu lama-lama lagi, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Ada di antara kita. Ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Seperti biasa, nama tempat toko semuanya ini sudah disamarkan untuk keamanan bersama, gitu ya. Ini dipastikan cerita ini aman untuk dibawakan. Toko di sini kita sebut saja namanya Budi. Budi ini hidup bersama istri, ya kita sebut saja istrinya ini namanya Wati. Dan satu anak perempuan yang masih kecil, dia masih TK, kita sebut saja namanya Tika. Dia ini masih TK. Nah, Budi ini tinggalnya di rumah mertua. Mertuanya ini kaya loh. Punya bisnis ini banyak. Akan tetapi ini akhirnya dikelola oleh mertua yang perempuan. Gitu, ibu mertua kita sebut saja namanya Bu Mur. Nah, bapaknya Wati ini sudah sakit-sakitan. Kita sebut saja ini bapaknya Wati, ini namanya Pak Hamdan.
Dulu ini suksesnya ya, ini Pak Hamdan yang mengelola. Kan tetapi ketika Pak Hamdan sudah sakit-sakitan, akhirnya istrilah yang menggantikan posisinya. Berkali-kali Pak Hamdan ini berobat akan tetapi tak kunjung pulihan. Dibawa berobat ke sinilah, tetap sama saja. Nah, setiap hari yang saya bilang, Budi ini selalu diremehkan sama Bu Mur. Apa? Kamu gak laku lagi jualannya? Iya, kamu itu bikin malu kok. Lah mbok cari kerjaan yang pantas, tetep aja kayak gitu dorong gerobak terus menerus, gak bakalan kaya kamu. Memang Budi jualan nasi goreng yang memang hasilnya ini gak seberapa. Akan tetapi mertuanya ini terus menerus meremehkan. Ketika istrinya Budi ini membela Budi atau apa, ini ibunya Bu Mur ini langsung ngomong, kamu mau belain suamimu? Iya. Berapa kali ibu sudah membantu keuangan? Hah? Dari mulai kamu ini dulu sakit-sakitan, kamu ini mau lahiran dulu, pada saat Tika ini belum lahir, terus buat apa-apa segala macam, uang ibu semua. Kan ibu sudah bilang dulu, yakin kamu mau menikahi pria miskin seperti Budi? Ini Budi sering dikatain seperti itu. Ini nggak pandang waktu, nggak pandang ruang segala macam. Kadang-kadang kalau pas ada tetangga di situ atau apa, ya udah nyeplos saja. Budi hanya bisa menangis dalam hati. Ya ampun, aku harus gimana? Akan tetapi yang namanya Wati benar-benar sayang terhadap Budi. Mas, apapun yang terjadi jangan tinggalin aku. Maafin ibuku, Mas. Iya, tak hanya itu. Budi, ya, ini sering sekali ada sesuatu hal yang aneh, yang janggal di situ. Dia ketika mau melakukan aktivitas atau apa, ini seperti ada yang buntuti. Dari dia tiba-tiba pada saat mau aktivitas apa gitu kan ya. Apalagi dia pas pulang malam, dia naruh gerobak di samping rumah. Ini kan ada gudang kecil gitu untuk naruh gerobak lah, sepeda atau apa segala macam. Ini kayak ada yang ngikutin. Sak. Siapa ya? Sudahlah. Dah gitu kan. Dan ini ternyata terus menerus. Bahkan pada saat Budi ini sedang meracik bumbu gitu kan ya. Terus yang nantinya bakalan untuk jualan segala macam. Ini tiba-tiba saja nih. Gitu. Kayak ada sesuatu yang berpindah sendirinya. Ini di mana ya? Tadi aku naruh ini di mana ya? Tanya sama istrinya, "Dek, tadi lihat ini enggak? Mas udah naruh bumbu-bumbu yang sebelah sini? Kok enggak ada ya, Dek?" Lah, mana aku ngerti, Mas. Aku malah enggak bisa ngeracik-racik kayak kamu. Aku cuma bantuin saja, Mas. Memang. Jadi yang lebih pintar memasak ini Budi ketimbang istrinya. Tanya itu, ya. Ini ketika Budi memberikan uang kepada anaknya untuk saku sekolah. Ini sering sekali Tika, yang putrinya ini untuk dia pergi ke sekolah TK gitu, dia selalu ngomong, "Pak, sakunya Tika mana, Pak?" "Loh, perasaan tadi Bapak udah naruh di meja loh, Nduk." "Nggak ada kok." "Ini yang ambil siapa yo?" Bisa dikatakan rumahnya ini memang besar gitu. Jadi di sini Budi juga nggak berani menuduh ke siapapun. Akhirnya nanti kadang-kadang Budi mengambil uang yang harusnya ia belanjakan untuk apa-apa. "Dah, ini pakai uang Bapak. Dah, kamu sekolah. Bu, diantar ya Bu, Tika." "Iya Pak." Sering terjadi yang namanya uang hilang. Terus dia lagi apa, ada yang ngikutin bayangan, apa-apa segala macam. Budi ini bingung. Dan memang mertuanya ini kurang perhatian terhadap suaminya. Nah, itu Pak Hamdan. Pak Hamdan ini sakit-sakitan. Sering sekali Budi yang ngurusin, Tika yang ngurusin. Dan Pak Hamdan selalu mengatakan, "Jangan tinggalkan Bapak. Jangan tinggalkan istrimu ya. Apapun yang terjadi kamu harus tetap di sini." Budi ini serba dilema, bingung dia. Ya ampun, aku harus gimana? Sedangkan aku ini pengen pergi dari rumah itu. Akan tetapi, bapak mertua ini tidak mengizinkan. Jangan kemana-mana. Tetap di rumah ini. Dan ibunya ini pinter banget nih kalau pas lagi marahin si Budi. Ini lihat kondisi bapaknya ini lagi tidur gitu kan. Pak Hamdan lagi tidur. Ini Bu Mur, ini maki-maki Budi lah, apalah segala macam. Sedangkan memang dokter mengatakan, jangan sampai ya ini Pak Hamdan mendengar kabar-kabar yang memang mengganggu kesehatannya. Ini yang menjadikan Budi selalu mengalah. Gitu. Jadi kenapa Budi ini tidak pergi dari situ dan menuruti apa kata bapak mertua? Ini dikarenakan jadi dulu-dulunya memang kesuksesan dari Pak Hamdan ini tak jauh-jauh dari peran almarhum bapaknya Budi. Jadi disinilah Pak Hamdan ngerasa bahwa ya udah nggak menantu lagi, melainkan kamu ini sudah berasa kayak anakku.
Kalau Bu Mur ini benar-benar beda, menginginkan agar Budi pergi dari rumah itu. Nah, gangguan-gangguan mistis tersebut ini selalu ada. Entah ini dalam bentuk apa gitu ya. Ini tiba-tiba di laci dia jualan, uang habis, hilang, apalah. Tapi Budi nggak pernah ngomong kepada istrinya. Istrinya ini sebenarnya sama, kesehatannya ini sangat tipis sekali. Cepat gampang sakit juga. Entah ini gen atau apa. Yang jelas Wati gampang sakit banget. Untung saja pada saat melahirkan Tika ini bisa selamat gitu. Nah, si Budi ini nggak berani ngomong kalau ada apa-apa. Berjalannya waktu, Wati ya ini hamil nih. Itu mual-mual apa segala macam. Budi seneng. Alhamdulillah mau punya anak laki. Karena Budi menginginkan anak laki-laki. Budi ya ini ngomong sama Tika, jaga kesehatan itu, apapun yang terjadi semangat. Mas akan semangat nyari uangnya. Inilah peran dari Budi. Akan tetapi ada keanehan terus-menerus. Ini aku mau jalan, tapi mosok iyo, uangku kok nggak ada sih? Ya buat modal, buat kalau ada orang beli kembalian segala macam. Aku mau nuduh ibu ya nggak mungkin. Sama aja aku nyari perkara di sini. Tapi Budi tetap jalan. Budi ini punya sahabat. Kita sebut saja namanya ini Joko. Gitu, di pangkalan sama-sama dia tukang nasi goreng. Gitu, sama-sama tukang nasi goreng. Dan Budi sering berkeluh kesah dengan si Joko tadi. Teman curhatnya adalah Joko. Tidak ada keluarga atau apa yang memang untuk diajak cerita sama Budi, nggak berani. Budi tak mau membuat sebuah beban gitu terhadap orang lain atau apa yang memang berhubungan dengan keluarganya Budi atau keluarganya Wati. Jadi Budi ini punya sahabat namanya Pak Joko. Cerita sama Joko. Joko sebenarnya awalnya ngasih tahu Lombok pindah atau apa segala macam. Sebenarnya Budi udah ngerasain bahwa serangan ini sudah nggak sehat. Akan tetapi dulunya sebelum bapaknya Budi meninggal, ini pernah berpesan ke Budi, besok nek ono serangan atau apa yang membuat kamu ini kayaknya kok ada kendala yang nggak wajar, kamu baca ini doa-doa ini. Ini dulu dari Mbah Buyutmu. Yo, etong-etong, yo, biar nggak kenapa-napa. Minta sama Allah dan agar kamu ini selamat. Nanti kan kamu ini bakal jadi bapak atau apa segala macam. Gitu? Nah, Budi mengingat itu. Makanya, ini Budi ketika ada apa-apa yang janggal, Budi langsung membaca itu. Dan itu segera hilang, seperti itu. Nah, pernah pada suatu ketika, Budi pulang kerja. Saat itu memang hasilnya nggak seberapa. Saat dia pulang, udah naruh gerobak, tiba-tiba istrinya sedang diajak ngomong sama ibunya. Sedang diajak ngomong sama Bu Mur. Saat itu, memang bener-bener Wati ini kerasa kayak entah itu mual yang terus-menerus atau apa gitu kan ya. Ini Bu Mur malah ngomong, jangan bilang kalau kamu ini mau hamil lagi. Ibu nggak mau tahu kalau kamu itu punya anak lagi. Bu, ibu ini gimana sih Bu? Kan anak ini rezeki Bu. Ibu nggak mau tahu. Kalau kamu punya anak lagi, nanti kamu cerai sama Budi. Susah nduk lakunya. Jarang ada yang mau. Udah janda anaknya 2. Jarang ada yang mau. Mikir nduk Bu. Ibu kok ngomongnya kayak gitu sih Bu? Loh, ibu kan ngomong, ibu pengen kamu bahagia. Lah kalau kayak gini, gimana kamu mau bahagia? Usahanya bapak aja ibu yang nerusin. Kamu gak malu? Hidup nebeng terus sama ibu uangnya. Untung bapakmu ini menginginkan kalian tetap di sini. Ini sama saja kamu ini ya, ini memanjakan Budi. Lah wong gak bisa nyari uang kok. Kalau bisa, kamu pokoknya jangan sampai hamil. Biar kamu nanti laku lagi. Wah, nyesek Budi di situ. Ya ampun kok kayak gini ya. Istrinya nangis. Ya kan? Setelah itu Bu Mur ini pergi lagi. Jadi Bu Mur jarang di rumahnya. Ini mau pulang malam lah, apalah segala macam. Dia bilangnya ini dia lagi ngurus kerjaan lah apa segala macam. Budi pun masuk. Setelah Budi masuk, ketemu sama istrinya langsung meluk Budi. Mas, kamu denger ya Mas? Udah, nggak apa-apa. Mas gak apa-apa, iya Mas. Apapun yang terjadi, Wati mau tetap sama Mas. Maafin ibu ya Mas kalau omongannya gitu. Gak apa-apa udah. Mas justru khawatir dengan kesehatan kamu. Mas justru khawatir kalau bapak ini denger. Wong ibumu pinter kok kalau ngomong kayak gini, ngomong yang pedih-pedih kayak gini. Nunggu bapak ini istirahat. Yang penting kesehatan kamu dan bayimu. Mas pengen anak lanang. Mas pengen anak laki-laki. Setiap hari ia dimimpikan yang sama. Dia kayak didatangi makhluk yang hitam seram. Ini kayak masuk ke kamarnya.
Dan kayak tiba-tiba ini mau mencekik Budi. Nanti Budi terbangun kan, terbelalak. Istrinya tanya, kenapa mas? Gak apa-apa. Gak apa-apa lagi-lagi, gak apa-apa lagi-lagi, gak apa-apa. Setelah itu nanti Budi keluar, membaca doa yang ia ingat pesan dari bapaknya, baru reda. Hal ini hanya yang tahu Joko. Jadi istrinya benar-benar gak tahu apa yang dirasakan Budi. Keanehan-keanehan di situ. Nah, pada suatu ketika saat Budi ini ke pasar, dia ini mau belanja bahan-bahan gitu kan ya. Ini minggu pagi, dia jalan sendiri ke pasar. Saat itu ada beberapa orang yang memang itu langganannya Budi, tiba-tiba ngomong sama Budi. Mas Budi, oh ya, kita sebut saja namanya Pak Holik. Gitu. Pak Holik mengatakan, Mas Budi, kok sekarang Mas Budi ini gak pernah jualan sih? Kemana aja? Saya ini sering loh ngadang di depan rumah. Kadang saya muter-muter nyari Mas Budi. Kok gak pernah ada sih mas? Kemarin saya ini ya, ini mau ngadain acara halal bihalal. Yo, sebenarnya mau manggil Mas Budi lah, nanti Mas Budi ini saya sewa untuk acara halal bihalal saya, tamu-tamu saya semuanya. Loh Pak, saya jualan terus kok Pak. Lah jualan terus gimana? Kalau nggak percaya tanya orang-orang. Sampean ini jarang jualan, jarang kelihatan. Budi bingung. Lah perasaan aku jualan terus, malah yang ada sepi. Budi berkali-kali mukul wajan kan untuk bunyian jualan nasgor gitu kan. Tek. Ini kata Pak Olik, Mas Budi ini gak pernah lewat. Pak, saya ini setiap malam lewat tempatnya sampean Pak. Lah Mas Budi ini gimana? Saya ini sampai tanya sama istri saya, Bu, Mas Budi udah lewat belum? Istri saya selalu bilang gak pernah lihat. Penasaran nih si Budi. Hingga pada akhirnya Budi ini mampir ke tempat-tempat yang memang di situ dia mangkal di mana gitu kan ya. Ini tanya sama orang-orang sekitar, dan orang-orang sekitar ini mengatakan hal yang sama. Sampean gimana sih mas? Ya kami pikir sampean udah nggak jualan lagi kok, sakit atau apa? Lah, ini dari kapan ya bu? Ya udah lama lah. Ya kesini udah hampir 1 bulanan. Ya ampun, pantas aja aku sepi. Ada apa ini? Bu, ibu sama sekali nggak lihat gerobak saya lewat? Ya ampun mas, saya ini duduk di teras nungguin sampean lewat, nggak ada. Loh bu, saya lihat ibu kok bu. Kalau ibu kadang duduk-duduk di teras, saya lihat bu. Saya juga sudah membunyikan wajan saya pukul-pukul. Mas Budi, saya nggak pernah lihat loh. Lah kok aneh. Padahal Budi sendiri ini sering lihat nih kayak orang berlalu lalang. Yang biasanya beli kok nggak beli. Masa iya nih si penjualnya, mas mau beli nggak mas tolong. Kan enggak kan. Jadi Budi hanya memberitahu lewat bunyian wajan tadi yang dipukul. Tek. Tapi ada keanehan. Mereka mengatakan jika Budi tidak pernah lewat. Ya ampun, apa ini? Ada apa ini? Nah, hingga pada akhirnya Budi ini mencuci gerobak. Itu karena Budi ngerasa kayak aku harus mencuci gerobak ini, sudah lama nggak dicuci. Ternyata saat nyuci, ini Budi menemukan. Jadi ada potongan kayu tua. Ini adanya di bawah gerobak. Tepat ini di sela-sela roda. Disitulah Budi bingung, apa ini? Kok aneh? Diambil sama Budi. Ini ada kayu, ini kurang lebih panjangnya ini 10 cm. Ada bunga-bunga di situ. Ini ditaruh di kain dan ini diikat dengan tali berwarna putih. Ini apa ini? Dari kapan ini? Ini siapa yang naruh di sini? Ya ampun, ini pasti ada yang nggak beres. Apa iya ada pesaing-pesaingku? Kok bisa seperti ini? Pantas saja mertuaku ini selalu marah karena aku pulang nggak pernah bawa uang banyak. Ya ampun, kok kayak gini ya? Ini Budi bingung. Tapi Budi memang tidak berani mengatakan kepada istrinya. Karena pada saat ke bidannya juga ngomong, kandungannya ini kayak gini, jangan kepikirannya kayak gini-gini. Apalagi Budi udah hafal. Dulu pas pada saat mau lahiran si Tika, kondisinya kritis banget. Bahkan sempat dari dokter mengatakan ini yang bisa diselamatkan hanya salah satu. Dulu sempat kayak gitu. Nah makanya Budi trauma. Jangan sampai istriku mengerti hal-hal seperti ini. Udah, biarkan aku saja. Kalau toh pengen ngomong, ya pengen cabut dari situ. Tapi Budi ingat, aku harus mengembalikan apa yang sudah mertuaku beri. Aku juga harus semangat, aku harus tetap nyari uang untuk biaya anak sekolah. Nah berjalannya waktu ini kan, si Tika juga masuk SD. Ada biaya lagi yang harus dikeluarkan. Lagi-lagi kalau pembayaran, ini mertua, ini selalu ngomong, gak ada uang lagi. Ya Wati, gak ada uang lagi Ti. Kok kamu sampai ngomong sama bapak? Ibu denger kok. Ibu denger kalau kamu bisik-bisik sama bapak. Maafin Wati, Bu. Ya. Dari dulu Ibu bilang, jangan nikah sama Budi, orang miskin. Ngerti?
Iya Bu, Ibu jangan ngomong kayak gitu sih Bu. Mas Budi kan sudah nggak ada ibu bapaknya. Dan dulu bapak bisa sukses kan berkat kerjasama dengan bapaknya Mas Budi Bu dulu-dulunya. Udahlah itu dulu. Sekarang ya sekarang. Kamu itu gimana sih? Belain terus itu suami kamu itu. Daripada bapaknya dengar keributan itu, Wati lebih memilih untuk diam terus-menerus seperti itu. Nah pada saat Budi memikirkan kayu tersebut ini apa-apa segala macam ini berhari-hari gitu kan ya. Ini Wati tanya, Mas kamu kok kayak ada yang aneh loh, kayak ada yang disembunyikan. Apa sih Mas? Nggak apa-apa Dek, semua baik-baik saja kok. Nggak Mas, kamu ada yang disembunyikan. Dek, percayalah, Mas nggak kenapa-napa. Wah ini patut dicontoh ini. Mas Budi ini benar-benar menginginkan istrinya ini sehat. Begitu juga dengan bayinya. Dan lebih parahnya lagi berjalannya waktu, ini Bu Mur sempet ya, nyuruh Wati untuk menggugurkan. Tik, semakin hari suamimu ini nggak ada uang. Lebih baik kamu gugurkan. Nanti kamu tak kenalin sama laki-laki yang lebih mapan. Ini setelah kayu itu berhasil dilepas, gitu kan ya, kayu ini berhasil dilepas, udah mulai kembali stabil lagi. Ya walaupun tidak laris, minimal ada pembeli, gitu. Minimal ada pembeli, dan nggak tahu kenapa Budi merasakan tetap keanehan. Ada yang aneh nih. Aku bikin bumbu, kayaknya kok ada sesuatu hal yang aneh ya. Perasaan aku sendiri yang bikin. Istriku ini nggak pernah ngulek, yang ngulek itu aku. Ini kok aku ngerasa kayak pas aku masukin bumbu itu ke wajan, gitu ya, ditumis lah atau apa, aromanya ini lain. Apa aku ono sing salah? Enggak lah, aku nggak mungkin salah. Udah bertahun-tahun aku jualan kayak gini. Dah, gitu kan ya. Singkat cerita. Ini pas pulang dari dia kerja gitu, dia pulang seperti biasa pulang malam, mau naruh gerobak, kaget. Kagetnya kenapa? Ini ada beberapa orang-orang, para pelanggan yang sedang berkumpul di rumah Budi. Nah ini orangnya pulang, nah ini Mas Budinya pulang, ada apa ini? Ada apa ini? Bu Mur ini langsung ngomong sama Budi, langsung maki-maki Budi. Kamu tanggung jawab ya. Ini banyak orang-orang komplain di sini. Ayo kalian ngomong sendiri. Ini menantu saya. Udah, silakan kalian ngomong. Silakan. Wati di situ hanya menangis. Ini ada apa? Ini ada apa? Mas Budi, anak saya keracunan loh Mas. Ini Mbak ini, suaminya keracunan. Ini keracunan. Ini ternyata banyak warga-warga yang membeli nasi goreng Budi keracunan. Ini semua ya, ini setelah makan nasi gorengnya Mas Budi. Tapi orang yang lain nggak kenapa-napa, nggak bisa. Udah jelas. Sampean gimana? Mau nggak makan dari bumbunya sampean sendiri? Ayo, kalau sampean berani, diapakan bumbu sampean itu? Nah kan, Tik, dengerin Tik. Warga aja benci sama suamimu itu loh. Kamu main curang atau jualan? Nah, Bu Mur malah seperti itu. Budi dipaksa untuk memakan bumbu yang Budi bawa gitu. Budi memakan bumbu yang Budi racik sendiri. Dan ternyata emang benar. Budi muntah-muntah. Mual-mual. Orang-orang masih pada di situ. Iya kan, mual kan, muntah kan. Kamu ini mau jualan atau mau apa? Mau keracun orang? Iya. Wah, akhirnya warga-warga semua pada maki-maki Budi. Saya pokoknya nggak mau tahu. Kalau kamu harus tanggung jawab, kalau nggak saya laporkan ke polisi. Budi memohon, tolong jangan, tolong. Tapi saya tidak pernah ada niat seperti itu. Saya niatnya jualan, tak lain dari itu. Terus mana uang? Kembalikan dan biaya berobat. Saya lagi nggak ada uang. Istri saya seperti ini, anak saya seperti ini. Nah, Bu Mur lagi-lagi tampil nih di depan orang banyak. Udah ini tak bayar saya semua. Saya yang tanggung jawab. Biayanya berapa, rumah sakit atau apa segala macam. Setelah orang-orang pada pergi gitu kan ya, Budi dimaki-maki. Lihat. Dia mau meracun orang-orang apa gimana? Pantes saja lah jualan ini gak pernah laku. Wah, Budi ini bingung, ya ampun. Ini apa lagi? Dan Budi ngerasain mual yang luar biasa memang. Muntah-muntah berkali-kali, ya ampun. Bener saja tadi aku pada saat numis bumbu atau apa segala macam, aku ngerasa aromanya ada yang lain. Tapi masa iya siapa yang membuat seperti ini? Budi bingung. Nah saat itu gaduh.
bener-bener gaduh ya. Ini sampai bapaknya ini dengar ada apa sih Pak. Nah akhirnya jadi gaduh di rumah itu. Bapaknya kembali kambuh lagi sakitnya. Budi, tolong Budi, ada apa, jangan bikin bapak kepikiran. Nah Budi ini akhirnya ya, ini pelan-pelan ini udah sering ngomong, Pak apa Budi pergi aja dari sini. Ini gak diperbolehkan. Tapi Budi masih bingung, ini ada apa lagi yo? Kok aku sepertinya kayak susah banget aku nyari uang. Berjalannya waktu, ini ada seseorang, kita sebut saja namanya Aris. Dia bisa dikatakan pengusaha juga, masih muda. Dan ibunya ini memaksa Wati. Padahal ada Budi. Budi sedang ada di dapur gitu ya kan, siang-siang. Wati, ini ada sahabat ibu, dia ini pinter, usahanya kayak gini-gini, dia pengusaha. Mau kenalan sama kamu, pengen ngobrol sama kamu. Iya Bu, tapi Wati izin dulu sama Bu. Nggak usah. Budi yang mendengar, Budi langsung mengatakan kepada Wati, temuin aja dulu, nggak apa-apa. Mas nggak apa-apa kok. Mas, tapi Mas, posisi Wati ini sedang hamil. Akhirnya Wati mau nemuin kayak apa coba. Budi udah ngerasa, wah ini pasti Wati akan dijodohkan sama pria ini. Ternyata pria tersebut ini sering datang dan Wati dipaksa untuk terus menemui. Ya ampun, Budi udah, ya ampun aku kok dilema yo. Aku pengen keluar dari sini, aku nggak diperbolehkan sama bapaknya Wati. Aku nggak bisa meninggalkan Wati dan anak. Ini gimana ya? Wati pun selalu minta maaf sih Mas. Aku kalau ngobrol nggak yang lain-lain kok Mas. Aku nggak mau Bapak denger aja. Aku nggak mau ada keributan di sini. Karena biar bagaimanapun perusahaan Bapak bisa jalannya berkat Ibu. Aku bingung Mas. Aku serba dilema. Aku mau pergi ikut kamu kemana? Tak tega lihat Bapak Mas. Iya sama. Maafin aku ya Mas. Iya sama-sama. Hanya bisa saling menguatkan. Budi juga ngomong. Kalau toh kamu nanti dijodohkan sama Mas Aris, masih kelas kok, yang penting kamu bahagia. Mas jangan ngomong kayak gitu Mas. Ini anakmu Mas. Aku masih pengen bersamamu. Ingat pesan Bapak Mas. Ibu gak tahu, semenjak ibu ini sering bepergian dan ketemu dengan sahabat-sahabatnya, ibu sekarang udah banyak berubah Mas. Benar-benar ibu yang jahat. Memang pola hidupnya, gaya hidupnya ini hedon banget nih. Bu Mur ini gaya hidupnya wow. Singkat cerita nih, ya kan? Wati ini mau lahiran. Di situ Bu Mur ngomong, Budi, Ibu mau ngomong sama kamu. Ini sebentar lagi Wati lahiran loh ya. Sebentar lagi Wati lahiran. Jangan sampai saya lagi yang ngeluarin biaya. Paham kamu? Iya Bu, saya akan usaha semaksimal mungkin Bu. Karena ini tanggung jawab saya. Dah, Ibu pengen janji dari mulut kamu. Sekarang gini, kalau kamu nanti tidak ada uang pada saat pembayaran biaya lahirannya Wati, kamu nggak ada uang dan laki-laki Bu yang harus membayar, maka kamu harus pergi dari sini dan harus menceraikan Wati. Paham nggak? Oh, iya Bu, Budi akan berusaha semaksimal mungkin. Usaha semaksimal mungkin. Ibu nggak mau tahu. Sampai kamu ke rumah sakit ya, terus kamu nggak bawa apa-apa, berarti udah. Itu kesalahan kamu. Wati, Ibu nggak mau tahu. Dengerin Wati. Bu, Ibu mau jangan kayak gitu sih Bu. Udah, Ibu udah muak sama si Budi. Bikin malu keluarga. Orang-orang pada datang ke sini. Mbok kerja yang lain, kok jualan nasi goreng. Udah tahu keluarga kita ini keluarga besar, terpandang. Lah kok menantunya jualan nasi goreng. Wah, disinilah Budi kayak ngerasa kebanting kan. Ini kalau aku nggak bisa membiayai biaya lahiran istriku, maka aku disuruh pergi dari situ. Aku harus gimana? Aku harus nyari uang gimana? Dan aku pengen membuktikan. Belum lagi yang namanya Aris. Ini kalau datang ke situ bawa oleh-oleh mewah lah, apalah segala macem. Nah ternyata benar. Hujan deras saat itu. Ya Budi tahu sebenarnya ini aku harus menyelamatkan istriku karena sebentar lagi dia mau lahiran. Gitu. Pada saat itu istrinya Budi memang benar-benar udah kritis dan harus dibawa karena udah menjelang jam-jam mau lahiran. Ini Budi belum pulang hingga pada akhirnya yang membawa Wati ini ke rumah sakit ini justru malah dengan mobilnya Aris, diantar Aris juga, begitu juga dengan Bu Mur. Suaminya ditinggal di rumah ini. Wah, Wati dimaki-maki. Orang mau lahiran ini harusnya kan dikasih semangat, support atau apa gitu kan ya. Ini malah nggak, mana suamimu, mana tanggung jawab mana? Ini loh yang ada Mas Aris gini, wah terus. Bukannya dikasih support sedangkan udah tahu kesehatannya Wati ini kalau mau lahiran ini bener-bener ngeri. Gitu kan? Ini kok malah seperti ini kan?
Hingga pada akhirnya lahirlah bayi laki-laki. Untungnya selamat, semua selamat. Di sini terdengar dengan jelas di telinganya Wati ya. Ini ibunya Wati, ini ngomong sama si Aris. Riz, nggak apa-apa kan Riz? Kalau anak ibu ini, ya dia anaknya 2 sekarang. Wati dengar. Tak lama kemudian Aris pun pamitan. Nah, keesokan harinya ini, sore-sore, Budi baru muncul. Budi baru muncul, ini disusul Aris juga baru datang lagi nih. Jadi Aris sudah sempat pulang. Gitu. Budi baru muncul di situ, Budi langsung dihina. Ini di rumah sakit, Budi langsung dimakan. Iya kan? Udah jelas nggak punya uang, terus olah-olah nanti biar orang yang di rumah yang tanggung jawab, gitu kan? Kamu mau bilang bahwa semalam kayak gini, semalam kayak gini, semalam kayak gini. Iya gitu. Apa mentang-mentang gara-gara hujan deras? Ya udah. Berarti bener. Ini Aris mumpung udah datang juga. Dia siap kok untuk gantiin kamu. Dia juga udah tahu kelakuan busukmu. Ya namanya Aris ini bener-bener tengil. Dia ini lebih muda dari Budi. Tapi bener-bener mukanya ini sok banget. Nah Budi di sini dengan tenang. Kedatangan saya walaupun telat. Saya akan membayar semuanya. Berapapun yang sudah dikeluarkan dari kantongnya Mas Aris. Dapat uang dari mana kamu? Ternyata saat itu Budi membawa tas ransel. Nemuin istrinya, ya kan? Ketemu sama anaknya. Budi senang banget di situ, nangis, pecah tangisnya Budi. Budi mengatakan kepada istrinya, aku akan melunasi semuanya apa yang sudah diberikan ibumu. Begitu juga dengan Aris itu. Tak bayar semuanya, Dok. Kamu dapat uang dari mana? Sudah, Mas bawa uang. Wah, saat itu juga Budi mengganti semuanya. Kamu dapat uang dari mana, Budi? Ini Bu Mur tanya kan. Ibu nggak perlu tahu. Yang jelas saya akan mengganti semua yang sudah pernah Ibu keluarkan. Kok gaya kamu ya? Kok gaya kamu? Bukan Bu, bukan begitu. Karena di sini sudah kewajiban Budi mengganti semuanya. Tapi nggak tahu kenapa pada saat Budi ini menggendong bayinya gitu, ini mukanya berkaca-kaca. Jadi kayak malah bahagianya ini bahagia sebentar, justru malah rasa sedihnya yang panjang. Jadi ada sesuatu hal yang tidak diungkapkan sama Budi, tidak diceritakan, akan tetapi dia hanya bisa menangis. Mas, kamu kenapa Mas? Bukannya kamu senang, bahagia. Kok kamu malah kayak gini mukanya? Udah, nggak apa-apa, aku senang kok, aku bahagia. Kalian selamat, aku bahagia, maafkan aku. Semalam nggak nungguin pada saat proses lahiran putraku. Nah, disinilah, ya kan? Setelah kejadian itu, Bu Mur malah pergi meninggalkan dan perginya ini sama Aris. Entah ini malu dengan Budi atau gimana. Karena pada saat itu Budi ini langsung membayar dengan benar-benar ini loh, yang kemarin ini loh, yang kemarin ini langsung. Dengan dia ini nangis gitu. Dengan adanya Budi ini tiba-tiba pulang bawa uang banyak. Bahkan ini susah untuk dihitung saking banyaknya. Ini menimbulkan pertanyaan juga kan setelah udah sampai rumah, dari rumah sakit gitu kan ya. Wati ini kan nanya, Mas aku dari tadi mau nanya tapi banyak orang yang masih berdatangan ya. Namanya juga baru melahirkan gitu kan ya. Banyak orang yang datang ngasih selamat gitu kan. Setelah sepi Wati ini tanya, dari tadi aku mau nanya Mas, sebenarnya kamu dapat uang dari mana? Terus kok sampai ada acara masak-masak segala macam, kamu nyuruh orang-orang sini untuk masak selamatan ini. Kamu dapat uang dari mana Mas? Itu uang banyak loh Mas. Aku sampai bingung. Kamu nggak melakukan kegiatan yang kriminal kan Mas? Nah otomatis yang namanya uang dadakan segitu banyaknya, wajar kan seorang istri ini mempertanyakan dapat dari mana gitu kan. Budi mengatakan, gini dek, Mas itu ada yang ngajak kerja. Pesan bapak kan Mas tidak boleh meninggalkan rumah ini kan. Tapi kalau Mas pergi bekerja kan boleh, ya toh. Siapa tahu nanti pas Mas pulang lagi lebih sukses dari ini. Jadi ada orang yang ngajak kerja dek, gitu ada yang ngajak kerja, tapi ini kok berlayar dek. Berlayar Mas, di laut. Iyo, udah apapun itu Mas bakal lakukan. Tiba-tiba orang tersebut sangat percaya sama Mas. Jadi Mas ini ngomong sama beliau, kalau Mas ini punya tekanan ini, kebetulan orangnya baik. Nah, Mas ini dikasih uang muka. Mas juga bingung kok sebanyak ini. Tapi orang itu baik deh. Dan Mas ini udah dipercaya. Terus nanti Mas berangkatnya kapan?
nanti Mas ngasih tahu kamu. Yang jelas Mas ya ingin menikmati suasana bareng keluarga, bareng kalian semua. Apalagi punya dedek baru, ya. Ini anak laki-laki, di mana Mas ini mengidam-idamkan itu, Dek. Tapi bener kan Mas, kamu nggak yang aneh-aneh Mas. Kamu dapat uang ini enggak. Pergunakan uang ini sebaik mungkin. Yo, kalau kelak atau apa, pengen beli rumah atau bikin rumah, kayaknya masih cukup, Dek. Walaupun rumah ya nggak harus rumah yang mewah, masih bisa lah. Rumah-rumah sederhana. Orang itu baik sama Mas kok. Udah, nggak usah kepikiran Mas. Mas bakal berjuang. Oh, berarti kerjanya berat ya Mas? Udah, kamu nggak usah bilang ibu, nggak usah bilang bapak. Nanti bapak malah pikiran. Yang jelas Mas berusaha semaksimal mungkin menunjukkan apa keinginan dari ibu kamu. Ini kalau udah kebayar semua kan udah. Satu, akhirnya kan mungkin kamu nggak dideketin lagi sama si Aris. Karena semua udah tak tutup kok. Ya, iya Mas. Kamu hati-hati nanti ya Mas di sana. Iya. Nah, di sini harusnya Budi ketika punya anak laki-laki gitu kan ya. Ini kan harusnya bahagia terus kan setiap hari digendong. Entah kenapa Budi selalu meneteskan air mata di setiap harinya. Mas, kamu gendong anak tapi kenapa kamu netesin air mata terus Mas, ada apa? Iya bangga aja. Selalu bilang seperti itu. Ditanya lagi bengong, netesin air mata. Iya bangga aja. Dicium-cium lah anaknya lah apa segala macam. Kita sebut saja namanya Galang. Gitu, putranya ini namanya Galang. Lahir dengan sehat. Gitu. Nah, Bu Mur ini semenjak Budi ini sudah punya uang atau apa, saat itu Bu Mur ini nggak pernah ada di rumah dan jarang lagi nyindir. Itu. Jadi ketika sampai di rumah, cuma nanya sama si Wati, bapakmu udah dikasih makan, udah suruh minum obat, udah toh? Ya udah. Hanya seperti itu. Setelah itu pergi lagi. Karena memang benar-benar sahabat-sahabatnya, wah, ya ibu-ibu gaul, ibu-ibu hedon yang seringnya pergi kemana, ngeceng di mana, nongkrong di mana. Inilah Bu Mur. Hingga pada akhirnya berjalannya waktu, ini malam-malam ya. Ini saat semuanya sedang tertidur, Wati melihat Mas Budi gelisah. Mas, kamu kok nggak tidur sih Mas? Udah, Mas bayangin aja. Udah lama nggak jualan. Ya Mas bayangin kalau jam segini baru pulang, ngerapin apa. Udahlah tidur Mas. Kan kamu rezekinya udah diganti nanti. Kamu dapat kerjaan baru. Iya udah kamu tidur aja. Tapi Wati ngerasa kalau malam itu kayak malam yang beda. Dan ternyata emang bener. Pagi harinya, pada saat Wati ini mendengar putranya ini menangis, ini Budi sudah tidak ada di sampingnya. Melainkan Wati hanya membaca sepucuk surat. Mas berangkat, maaf, Mas tadi nggak pamit, nggak kuat. Pakailah uang itu seperlunya. Jika kamu butuh apa-apa, pakailah. Mas sayang kalian. Wati bingung lah ini kemana. Terus ketika pergi kenapa nggak pamit? Kenapa harus meninggalkan surat? Tapi memang di situ di suratnya ini memang nggak kuat untuk berpamitan. Gitu. Nah, Wati hanya menangis, meneteskan air mata dan berdoa agar suaminya ini baik-baik saja, selamat, dan ketika pulang sukses gitu kan. Sudah. Nah, dengan adanya Budi ini sudah tidak di rumah, otomatis ini bapaknya ini kan nanya kan. Saat Wati ini nganter makanan ke kamar gitu kan, bapaknya ini kan nanya. Bapak mertuanya si Budi ini nanya kan, Budi kemana? Mas Budi diterima kerja Pak. Kok gak ngomong Bapak toh? Kerja gimana? Ya adalah Pak, di luar kota, doain aja Pak. Mas Budi memang mau pamit tapi Bapak ini lagi tidur. Yang benar, apa diusir ibumu? Enggak kok Pak, udah Bapak nggak usah mikir yang aneh-aneh. Oh ya Pak, Wati itu kan ditinggali uang sama Mas Budi. Apa kita pindah aja yuk Pak? Jangan aneh-aneh kamu. Ini rumah kita. Kalau ibumu seperti itu nggak usah diurus, udah. Bapak lihat kalian, udah cukup bahagia. Iya Pak. Nah disinilah Wati yang awalnya pengen ngajak Bapak pindah, pengen bikin rumah baru sesuai dengan janji sama Mas Budi kalau memang pengen bikin rumah di mana gitu. Ya biar tenang lah suasana hati, nggak ketemu sama ibunya yang selalu seperti itu gitu kan ya. Ini udah dikasih tahu sama Mas Budi seperti itu. Nah ini diutarakan ke bapaknya tapi kok nggak boleh. Ini yang menjadikan Wati juga ya udahlah. Aku akan setia menunggu kepulangan Mas Budi. Dan dengarlah oh bunga hati, engkaulah
Dan lihatlah oh bunga hati, engkaulah yang aku cari. Nah, berjalannya waktu, Budi ini tak kunjung pulang. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, ayahnya ini nanyain terus. Pak Hamdani nanyain terus, Wati, Budi udah pulang belum, nak? Nah, Bapak kepikiran. Belum, Pak. Nah, Tika, anak yang pertama pun nanyain, Bu, Bapak kok belum pulang? Bapak kok belum pulang, Bu? Kerja di mana, Bu? Bapak nanya terus seperti itu. Hingga pada akhirnya bapaknya kepikiran dan akhirnya bapaknya ini sempat pingsan. Nah, takut kenapa-napa langsung dilarikan ke rumah sakit. Akan tetapi, saat ditangani di rumah sakit, naas, bapaknya Wati, Pak Hamdan ini meninggal dunia. Nah, lengkap sudah. Kesedihan Wati ditinggal suaminya, ya kan? Ini entah kemana kok nggak pulang-pulang. Terus tanya-tanya ke teman-teman Wati. Wati ini baru lega ketika ada salah satu teman Wati mengatakan, yo memang kalau berlayar ini pasti tahun-tahunan. Sabar aja kamu. Oh yo wis lah sabar. Penjelasan itu diberitahukan kepada anaknya juga. Doain bapak, tahun depan bapak pulang kok nak. Hanya seperti itu. Nah, berjalannya waktu ini sampai 1 tahun. Budi tak kunjung pulang. Tak kunjung pulang. Saat itu Bu Nur ngomong, udah kan, kamu nunggu apa lagi? Nunggu kepulangan Budi? Iya, ya wajar lah, orang uang masih banyak, ya kan? Kamu nggak kerasa kalau kebutuhan itu nanti ada mendatang gimana. Kalau uang udah habis, terus siapa yang mau tanggung jawab? Iya, kalau Budi pulang. Kalau Budi nikah lagi, ya toh, udah, mending kamu harus memikirkan, kamu nanti nikah dengan Aris, nurut sama ibu. Nah, dipaksa nikah sama Aris. Aris pun udah datang ke situ, ngasih apapun kebutuhan di rumah itu. Aris perhatian penuh dengan si Wati gitu kan ya. Tapi karena Wati ini setia, jadi aku nggak mungkin. Aku nggak mau. Nah, entah kenapa Wati ini kayak ngerasa ada yang aneh nih. Ibunya selalu memaksa Wati meminum sesuatu gitu. Nah, saat Wati mau minum sesuatu, Wati ini inget sama suaminya. Oh, aku ada yang gak beres sama Mas Budi. Saat itu ada keanehan, banyak sekali yang diterima Mas Budi. Setelah kadang-kadang dipaksa ibu minum inilah apa, aku kok takut. Wati selalu menolak. Hingga yang keberapa kalinya ibunya ini ngomong, pokoknya air ini nanti diminum, ya. Ini untuk keselamatan kamu kok, ini loh. Wah, segala macam rayu. Nah, hingga pada akhirnya, pada saat Aris ini sudah menentukan hari, pokoknya aku pengen lamar kamu, ini udah jelas Budi gak pulang, kamu harus jadi istriku. Tertekan seperti itu menjadikan Wati gak ada pilihan lain. Aku harus kabur dari rumah ini, percuma juga. Rumah ini adalah neraka aku. Aku gak mau nikah dengan orang yang tidak aku sayangi. Aku gak mau meninggalkan Mas Budi. Apa jadinya nanti kalau Mas Budi pulang? Wati pun akhirnya malam-malam kurang lebih jam 9 malam, Wati mengajak anaknya keluar dari rumah. Ia jalan kaki sepanjang jalan. Entah ini mau perginya kemana. Karena pada saat itu memang udah mulai rembuk. Ini nih, rembuk. Nanti nikah kayak gini, nanti kayak gini. Pokoknya apapun yang terjadi harus nikah. Udah seperti itu, Wati nggak mau tertekan. Wati cabut dari situ. Nah, Wati ini numpang di tempat temennya Wati. Gitu, numpang di tempat temennya Wati. Akan tetapi yang namanya numpang gitu kan ya, kerasa nggak enak juga. Terus kepikiran, anak sekolah gimana yo, ya kan? Dan ada kabar juga, ini dicari mertua kayak gini. Wah, Wati ini semakin menjauh dia ini. Semakin menjauh, takut ketahuan kan. Pindah lagi ke temannya, satu lagi. Pindah lagi ke temannya, satu lagi. Hingga pada suatu malam, Wati bertemu dengan Joko. Wati tahu, karena sebelum-sebelumnya ini pernah diperkenalkan dulu. Aku punya teman namanya Mas Joko, ini kayak gini. Sempat ketemu gitu, udah pernah ketemu. Mas Joko adalah sama-sama jualan nasi goreng. Nah, pada saat ketemu ini malam-malam, ini Mas Joko ini kayak ketakutan. Saat itu memang Wati lagi jalan sendiri, dia ini lagi mau nyari makan memang. Mas Joko ini ketemu Wati ini kayak menjauh. Mas Joko, Mas Joko dorong gerobak, ini kayak ketakutan. Dikejarlah sama Wati. Ini pasti Mas Joko ini tahu sesuatu ini. Kenapa Mas Joko ini, dia ini kok ketakutan ketemu saya? Apa jangan-jangan dulu yang gak suka dengan suamiku ini adalah Mas Joko yang sempat ngeracun di bumbu segala macam sehingga membuat orang-orang ini jadi keracunan? Apa jangan-jangan Mas Joko telah berbuat jahat sama suamiku atau apa ini? Nah, Mas Joko dikejar, saat itu langsung dipegang.
dipegang. Mas mau kemana? Iya Dewati. Iya Mas mau jualan. Maaf ya Mas, buru-buru soalnya ada yang mau borong nasi. Enggak, Wati pengen tahu ada apa sebenarnya. Dan Mas ini tahu pasti kan kabarnya Mas Budi ini kemana, kerja di mana? Mas Joko nggak ngerti. Enggak Mas, kenapa Mas ketakutan? Joko kebingungan saat itu. Nah, Joko ini nggak mau ngomong, akhirnya Wati yang memulai ngomong. Kalau Mas Joko nggak mau ngomong berarti ada sesuatu. Mas Joko ngerti kalau saat ini Wati sedang dicari ibu. Dan Wati ini harus menikah dengan pilihan ibu Aris. Mas Joko tega. Ada apa Mas? Sebenarnya ada apa? Karena Wati tahu Mas ini orang terdekatnya Mas Budi. Wati ngerti Mas. Saat Wati mengatakan bahwa Wati dipaksa menikah dengan Aris, disitulah baru Joko akhirnya dia ini mau berbicara. Ada sesuatu hal, ada suatu rahasia yang harus diungkapkan. Awalnya Joko ini gak mau cerita, tapi ini aku harus cerita kalau sudah seperti ini. Percuma juga Mas, jangan sampai nyesel kalau aku ini udah gak ada. Jangan gitu Dewati. Iya. Mas bakalan cerita. Joko pun menceritakan semuanya. Kita tarik mundur ceritanya. Sebenarnya ada apa yang terjadi? Kenapa pada saat Wati ini dibawa ke rumah sakit mau lahiran, ini kok Budi nggak ada, dan pulang-pulang dia udah bawa uang banyak. Yang dimana keterangan Budi itu adalah dari orang yang mau ngajak kerja. Apakah benar itu? Atau kok ada rahasia lain? Nah, kita tarik mundur apa yang terjadi. Kisah sebenarnya itu apa? Inilah sebenarnya yang terjadi. Pada saat itu, ini kan Budi ini percaya dengan Joko. Jadi kalau ada apa-apa cerita sama Joko. Kalau dia ini sedang habis dimarahi mertuanya, ceritain sama Joko. Joko memberi semangat. Dan hampir semua apa yang dirasakan Budi ini, Joko ini tahu. Gitu. Budi juga menceritakan, aku kalau sampai tidak bisa membiayai proses lahiran istriku, udah jelas-jelas aku bakal diusir. Apalagi ya, dia ini sudah membawa seseorang untuk menggantikan posisiku. Ya, tahulah gimana. Disinilah Joko akhirnya ikut prihatin. Lah terus apa yang akan kamu lakukan? Aku belum tahu. Menuju ke proses itu, gitu kan, menuju proses lahiran, Budi ini memang terlihat suntuk. Pada saat itu, Budi ini didatangi orang misterius menggunakan jaket hitam. Dengan mengatakan, ini kayak gini. Karena ini goib, jadi nanti kayak gini. Jangan sampai telat. Ini kayak gini soalnya, ngeri. Ternyata Joko ini menguping. Setelah orang misterius itu pergi, gitu ya, Joko ini langsung nanyain Budi, Bud, apa yang kamu lakukan? Kok tadi aku dengar kamu kayak melakukan apa yang berbau dengan goib? Kamu dengar ya? Aku dengar. Kamu itu mau melakukan apa toh? Waduh, kenapa kamu harus dengar sih? Aku tadi udah bilang sama orangnya jangan kenceng-kenceng. Aku dengar. Kamu mau ngapain? Akhirnya Budi pun menceritakan, aku terpaksa melakukan hal ini, tapi aku belum tahu nanti prosesinya seperti apa. Melakukan apa kamu? Aku melakukan pesugihan. Lah, kamu dapat informasi dari mana? Nah, Budi pun menceritakan bahwa sempat ya ini akhirnya mencari temennya yang udah lama nggak ketemu, bla 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 bla, hingga pada akhirnya ketemu jalan pintas, yaitu pesugihan. Rencananya memang dari sekian banyak curhat, ya kan, ini diceritain ke Joko, tapi yang bagian itu nggak akan diceritakan. Tapi ternyata Joko mendengar. Ini yang menjadikan Joko pun akhirnya mempertanyakan, apa yang akan kamu lakukan gitu kan. Nah, pada saat Budi ini mengatakan pesugihan yang akan dilakukan di Laut Kidul, menjadikan ini Joko ini terbelalak matanya. Dan kamu mau lakukan kayak gitu? Itu nanti ada kayak gini loh, konsekuensinya ini. Udahlah, masalah konsekuensi gampang. Yang penting istri dan anakku selamat. Ini persoalan harga diri. Aku nggak mau dihina terus-menerus seperti ini. Yowes, aku pengen tahu seperti apa metode di sana. Aku nggak mau kamu ini kenapa-napa. Ya udah, tapi tolong jangan beritahu istriku apapun yang terjadi. Tolong jaga rahasia ini. Nah, ternyata di sini Joko tahu
Itu Joko tahu dan pada akhirnya sekalian nih minta diantar Joko. Pergilah ke salah satu dukun, itu juru kunci lah gitu. Datang ke sana, ditemani si Joko. Pada saat itu Joko mengatakan, "Bud, itu tadi dukunnya ngomong kalau ini ada resikonya dan harus menyerahkan tumbal. Terus siapa yang akan dijadikan tumbal? Kamu mau menumbalkan siapa? Mertuamu? Udah, kamu gak usah mikirin itu. Yang jelas tolong jaga rahasia ini. Dan nanti kalau pas pengambilan uang, temani aku lagi yo." "Bud, kamu kok kayak udah hilaf apa gimana?" "Aku gak ada pilihan lain dan percuma juga. Kamu tahu sendiri kan aku di sana seperti apa. Udah pokoknya nanti pas pengambilan uang, kamu aku ajak." Nah, pada saat jadwal pengambilan uang, Budi nyari Joko nggak ketemu-ketemu. Ini anak kemana lagi? Udahlah, aku mending berangkat sendiri. Saat itulah, entah metode pesugihan apa yang dilakukan, yang jelas ini tiba-tiba, ini sudah ada uang saja. Gitu. Dibawa pulang. Ditambah gitu kan ya, ini kan memang udah prosesnya ini udah lama gitu kan ya. Kayak dia udah nggak jualan lagi, dituduh inilah apalah apa segala macem gitu kan ya. Ada orang keracunan bla 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 bla. Nah, setelah pulang bawa uang. Budi ketemu Joko lagi di kemudian hari gitu. "Aku udah nggak jualan, nanti aku harus berangkat lagi, aku nitip sama kamu kalau ada apa-apa tolong jaga rahasia aku ya." Budi meminta tolong kepada Joko agar menjaga rahasia ini. "Kalau istriku tanya nggak usah dijawab, udah nggak ngerti, pura-pura nggak ngerti. Bilang aja aku pergi ke laut." "Loh, kamu sebenarnya kemana?" "Kamu nggak usah bohong, kamu nggak usah bohong, aku itu udah curiga. Jangan-jangan kamu numbalkan siapa? Ayo ngomong. "Aku numbalin diriku sendiri." Budi mengatakan hal itu kepada Joko. "Bud, sudah gila kamu, Bud." "Aku menyerahkan nyawaku karena aku ingin melindungi anak dan istriku. Biarkan mereka bahagia. Biarkan aku yang menanggung resikonya." Ternyata Budi ngomong sama si Joko bahwa dia menumbalkan dirinya sendiri. Dan nanti di saat tiba harinya, ya dia harus berangkat untuk menyerahkan dirinya, melarung dirinya di laut. Semenjak itu, benar-benar Joko ini kayak, "Ya ampun, teman saya mau kayak gini teman." Nah, ini yang menyebabkan Joko ini jarang nih kalau jualan, ini nggak mau di kampung-kampungnya si Budi. Takut nanti ketemu siapa. Jadi dia makanya agak jauhan-jauhan setelah Budi ini sudah tidak terlihat. Joko ini juga sempat mendengar ketika ada obrolan antara dukun dan Budi. Joko kan mengingat-ingat dulu itu seperti apa. Diingat-ingat ya. Akhirnya mengingat nih. Jadi Bumur itu, ini dia percaya dengan hal-hal klenik. Dan yang membuat sakit suaminya ini justru malah Bumur sendiri. Karena Bumur ini kayak mau menguasai harta. Suaminya ini dulunya ini bisa dikatakan kayak menguasai gitu kan. Kolot, dimintain ini nggak bisa, ini nggak bisa. Akhirnya Bumur nggak tahu kenapa suaminya dibuat sakit. Bumur sendiri ternyata yang menjadikan suaminya seperti itu. Gitu. Di sini Budi sempat kaget juga pada saat dukun menjelaskan gitu kan ya. Ini sebelum mereka berpisah gitu kan ya. Dukun ini menjelaskan bahwa ibumu, mertuamu ini udah nggak bener dan ada sesuatu yang akan terjadi di kemudian hari. Nah, ini pantas saja Budi yakin mengorbankan dirinya agar istrinya ini pindah dari situ. Gitu. Dan flashback pun selesai. Saat itu Wati kaget mendengar keterangan dari Joko. Seperti itu. Aku sebenarnya nggak boleh ngomong, tapi ya, kamu mau ngomong bunuh diri, aku jadi bingung. Mas, berarti Mas Budi ini nggak kerja, Mas. Aku nggak ngerti, dia hanya mengatakan seperti itu. Mas, apapun yang terjadi, antarkan aku ke tempat itu, Mas. Antarkan aku ke tempat itu. Wati minta diantar ke sana. Gitu. Pada saat Wati ini minta diantar, Joko nggak mau. Aku nggak mau, nanti malah kenapa-napa. Dan sebenarnya ada rahasia lagi. Opo, Mas? Joko menceritakan. Kenapa dia menyuruh kamu nanti kalau udah nerima uang terus kamu ini disuruh pindah? Gitu, kamu disuruh pindah pastikan. Iya, Mas. Apa itu, Mas? Sebenarnya ibumu itu ada hubungan gelap dengan si Aris.
ternyata Budi ini udah tahu. Gitu, dapat kabar-kabar segala macam. Budi juga udah cerita ke Joko. Joko juga dapat kabar juga. Iya ternyata bener. Nah kayak gitu. Ada hubungan, ya kan, ada hubungan gelap dengan Aris. Ini merencanakan agar suaminya ini sakit, gitu kan. Harta dikuasai, udah gitu pacaran nih sama Aris. Sebenarnya Aris itu bukan pengusaha. Aris tapi dikasih uang terus sama Bu Mur dan diperkenalkan ke orang-orang kalau Aris pengusaha. Dengan kata lain, jika Budi sudah disingkirkan, nanti yang jadi korban, yang jadi tumbal, ini nanti Wati. Wati disuruh menikah dengan Aris biar mereka selingkuh aman satu rumah. Gitu. Waduh, ini benar-benar serakah ini Bu Mur ini. Nggak tahu di kisah sebelumnya ini bagaimana, intinya dari kiriman cerita seperti itu. Nanti pokoknya biar selingkuh aman. Kalau toh si Budi udah nggak ada. Gitu, kalau Budi ini gagal untuk membiayai proses untuk kelahiran anaknya kan nanti bakalan diusir. Ternyata pada saat itu kan Budi bener-bener bisa ngasih uang. Nah, Budi akhirnya dia ini memasrahkan dirinya untuk tumbal. Dan yang penting anak istriku ada uang nanti buat bikin rumah di mana agar tidak di situ. Gitu. Saat itu Wati mendengar keterangan dari Joko. Wati ini langsung bener-bener kesel banget sama ibunya. Benci banget sama ibunya. Ya ampun ibu, ternyata seperti ini. Berarti nanti aku disuruh nikah sama Saris. Setelah itu ibu gampang selingkuh, berarti seperti itu. Kok enak men ya. Saat itu, ya kan Wati pun mempertanyakan ke Joko. Terus di mana Mas? Di mana suamiku? Apakah dia ini baik-baik saja apa gimana? Aku nggak ngerti, yang jelas dia bilang menumbalkan dirinya sendiri. Cuma aku ngerti, ya pokoknya anterin aku Mas, anterin aku. Akhirnya menuju ke lokasi tersebut. Anehnya, pada saat pencarian ke tempat lokasi tersebut, entah yang terjadi apa dengan mereka ini nggak nemuin. Kok setahu aku udah di sini sih, tapi kok kayaknya bukan sini. Tanya orang nggak ada yang kenal. Perasaan ini udah deket-deket sini, tapi aku tanya orang kok nggak ada yang tahu. Apa mereka kesasar atau apa, ya kan? Nah di sini nggak ada yang tahu, nggak ketemu. Tapi Joko yakin jika Budi sudah tiada. Karena Budi udah menceritakan bahwa aku akan mengorbankan diriku, akan melarung ke laut. Gitu. Tapi tanya orang-orang sekitar di tempat praktek pesugihan di situ, nggak ada yang kenal. Dan mereka ini kayak diputar-putar aja di situ, nggak ketemu-ketemu. Nah, Wati akhirnya ini cerita sama saudara-saudara jauhnya, menceritakan bahwa ibu saya seperti ini, ternyata gini. Nah, disinilah, oh ya harus dibongkar ini apapun yang terjadi. Biarpun itu ibumu, tapi itu udah salah. Nah, mereka pun menyusun rencana. Justru ternyata mereka memanfaatkan kepergiannya Wati. Aris ini sering berduaan di situ, gitu. Yang menjadikan akhirnya digerebek warga. Ketahuanlah di situ, gegerlah. Saudara-saudaranya, ini saudara-saudaranya Bu Mur ini sampai berani nampar Bu Mur. Lah kok kurang ajar kamu, ternyata kamu kayak gini-gini. Berarti yang mengakibatkan suamimu meninggal ini kamu sendiri loh. Kamu dasar serakah. Wah macem-macem. Ditampar-tampar sampai pada akhirnya diusir. Dan mutlak kekayaan ini jatuh di anaknya, yaitu si Wati. Itu dipindah tangankan langsung, diurus sama keluarga. Ini kamu yang dapat warisnya. Udah gitu. Hingga pada akhirnya Bu Mur dan Aris menanggung malu dan entah pergi kemana. Di sini Wati membesarkan kedua anaknya sendirian. Dengan mengurus perusahaan yang memang itu peninggalan dari bapaknya, diurus sama Wati, diolah sama Wati. Akan tetapi saat Wati menunggu Budi tak kunjung pulang. Dan sampai cerita ini dikirimkan, Budi tidak ada wujudnya. Wati berkali-kali sering menanyakan ke tempat itu, pernah gak sih ada kayak gini-gini? Tapi tidak ditemukan. Joko juga bingung sendiri, padahal kayaknya di situ deh. Tapi nggak ketemu lokasinya, kayak diputer-puterin aja. Gitu. Dan cerita pun sampai dikirimkan ke sini, Mas Budi nggak tahu di mana perginya. Gitu. Dan cerita pun selesai. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf kalau saya belibet dalam menghafal cerita karena memang puter-puterannya seperti itu dan posisinya memang udah subuh lewat ya Mas Kori ya. Saya berusaha untuk mengingat-ingat karena banyak nama yang ada di sini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata gitu. Ya kan? Di sini banyak pelajarannya yang bisa kita ambil gitu kan ya.
wah ternyata ada kisah yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itu dibalik kisah horornya ini kok ternyata ada kisah kehidupan yang benar-benar pelik. Ada seseorang rela menumbalkan dirinya agar anak istrinya ini bisa hidup bahagia. Inilah perjuangan dari seorang lelaki yang benar-benar kasih sayangnya ini tulus. Gitu, saya mengucapkan banyak terima kasih buat pengirim cerita. Dan buat teman-teman yang pengen ngirim cerita, caranya gampang sekali seperti ini, dikirim per paragraf atau per kalimat. Kronologinya seperti apa? Diceritain, nama tempat yang mau disamarkan dikasih tahu, dan dijeda per paragraf atau per kalimat. Oke, kirimnya kemana? Kalian bisa kirim ke DM Instagram saya @dodosijo, atau kalian bisa kirim ke nomor WhatsApp saya 0858 704 33336, 3-nya 4 kali. Saya ulang, 0858 704 33336, 3-nya 4 kali. Seperti biasa dikasih nama dan nama kota agar tidak tertumpuk dengan WhatsApp yang lain. Oke, nah saya berdoa mudah-mudahan penikmat channel Rian Agus Widodo ini banyak rezeki melimpah, selalu dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala, dijauhkan dari mara bahaya, panjang umur sehat selalu. Akhir kata saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri.